internal yang terdiri dari inteligensi, motivasi, dan bakat yang dapat mempengaruhi semangat belajar dan hasil belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Natali Indrawan dengan NIM akhir 013. Nama saya Francisca Yohana Aulia Cika Pratiska dengan NIM akhir 007. Nama saya Agustina Ingrid Kartika dengan NIM 003. Selamat menyaksikan semuanya. Pada penelitian kali ini, kami mengambil tema tentang faktor internal yang terdiri dari inteligensi, motivasi, dan bakat yang dapat mempengaruhi semangat belajar dan hasil belajar. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode kuesioner yang mendapatkan banyak responden 37 mahasiswa dan mahasiswi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner secara online sebanyak responden 37 mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai program studi di Universitas Sanata Dharma. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi anak-anak di Indonesia. Anak-anak di Indonesia diwajibkan menempuh pendidikan selama 9 tahun dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Kemudian anak-anak di Indonesia boleh melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi seperti perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kemudian, untuk mencapai tahapan-tahapan pendidikan di Indonesia, anak-anak harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena setiap tahap pendidikan semakin tinggi tahapannya, maka kompleksitas materi dan kesulitannya itu akan semakin bertambah. Dalam belajar, peserta didik perlu adanya dorongan motivasi yang tinggi dari dirinya sendiri, kemudian perlu memiliki intelijensi yang tinggi dan juga disertai dukungan dari bakat yang dimilikinya. Sehingga hal tersebut itu dapat mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh motivasi yang dapat mempengaruhi semangat dan hasil belajar. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku yang bersifat relatif dan juga potensial. Sehingga dapat dirumuskan bahwa motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu kegiatan belajar dalam menggapai tujuan di masa depan. Terdapat satu pertanyaan, yaitu apakah motivasi penting untuk dimiliki dalam menentukan masa depan? Berdasarkan hasil survei, mahasiswa mengatakan bahwa motivasi itu penting untuk dimiliki dalam menentukan masa depan. Motivasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa dapat mendorong untuk belajar lebih tekun dan giat, meningkatkan rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, dapat berpikir kritis, memperkuat tekad dan komitmen, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi. Motivasi belajar dapat dijadikan sebagai fondasi untuk menentukan karir dan tujuan di masa depan. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung memiliki semangat yang tinggi juga. Dalam menggapai impian, akan selalu mempelajari hal-hal baru. Tidak hanya mempelajari tentang mata pelajaran, tetapi juga belajar dari pengalaman. Motivasi belajar sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat meningkatkan keinginan dan juga semangat belajar. Selain itu, motivasi belajar juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan prestasi atau hasil yang memuaskan. Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka dapat mendapatkan hasil atau prestasi yang memuaskan. Prestasi seseorang yang meningkat dapat disebabkan karena tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu dapat tercapai. Terdapat satu pertanyaan, yaitu apakah motivasi belajar dapat mempengaruhi semangat dan hasil belajar? Berdasarkan hasil survei, mahasiswa mengatakan bahwa motivasi belajar itu bisa mempengaruhi hasil dan semangat belajar. Motivasi belajar tersebut muncul dari semangat yang tinggi untuk menggapai masa depan. Dengan adanya dorongan motivasi, maka dapat memunculkan energi atau semangat baru dalam belajar. Sehingga mahasiswa menjadi lebih giat, lebih kreatif, dan konsisten dalam belajar. Hal ini memberikan pengaruh positif pada hasil belajar untuk meningkatkan hasil di masa depan. Motivasi belajar seseorang dapat dikembangkan melalui minat seseorang dalam berbagai bidang. Setiap orang pastinya memiliki minat yang berbeda-beda. Ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan minatnya, maka dapat menurunkan
motivasi belajarnya. Terdapat salah satu pertanyaan, yaitu seberapa besar motivasi yang dimiliki. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 27 mahasiswa mengatakan bahwa mereka memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat disebabkan karena mahasiswa berada dalam program studi yang sesuai dengan minatnya. Selain itu, motivasi belajar juga dapat muncul sejak dini ataupun seiring dengan berjalannya waktu. Terdapat satu pertanyaan, yaitu apakah motivasi belajar muncul sejak dini atau seiring berjalannya waktu? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 32 mahasiswa mengatakan bahwa motivasi belajar dapat muncul sejak dini. Mereka mengatakan bahwa motivasi belajar yang dibangun sejak dini itu berasal dari dukungan orang lain dan juga lingkungan sekitarnya. Sementara itu, sebanyak 5 orang mengatakan bahwa motivasi belajar dapat muncul seiring dengan berjalannya waktu. Mereka mengatakan bahwa motivasi muncul seiring berjalannya waktu yang berasal dari kondisi atau keadaan dan juga pengalaman. Selanjutnya adalah bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang untuk mendukung adanya keberhasilan pada masa depan. Selain itu, bakat adalah kecerdasan khusus yang dimiliki oleh seseorang dan biasanya bakat itu adalah bawaan sejak lahir. Bakat itu dapat dikatakan mirip dengan intelijensi. Hal tersebut dikarenakan oleh jika seseorang memiliki intelijensi yang tinggi, maka ia dapat disebut dengan talenta child atau anak yang berbakat. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Dapat kita lihat pada sebuah ruang kelas terdapat peserta didik yang memiliki bakat berupa akademik atau non-akademik. Nah, bakat itu dapat diumpamakan seperti sebuah tanaman. Kita tahu kalau misalkan tanaman disiram dan dipupuk dengan baik, maka tanaman tersebut akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, begitupun dengan bakat. Ketika bakat yang kita miliki itu kita latih dan juga kita bina dengan baik, maka bakat tersebut akan berkembang dengan baik. Pada penelitian ini, dari 37 responden mahasiswa-mahasiswi Universitas Sanata Dharma, sebanyak 20 mahasiswa setuju dan mengatakan bahwa bakat tidak akan hilang jika seseorang tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkannya. Namun, bakat tersebut juga tidak akan berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, apakah bakat dapat mempengaruhi hasil belajar? Pada penelitian ini, dari 37 responden, sebanyak 24 mahasiswa setuju dan mengatakan bahwa bakat dapat mempengaruhi hasil belajar. Bakat dapat memberikan hasil belajar yang maksimal ketika bakat yang dimiliki seseorang itu relevan dengan proses pembelajaran. Bakat dapat mempengaruhi hasil belajar. Contohnya, jika seseorang berbakat dalam bidang biologi dan seseorang tersebut masuk dalam jurusan biologi, maka ia memiliki peluang yang tinggi untuk mengembangkan bakat tersebut dan bakat tersebut dapat mempengaruhi hasil belajarnya dengan baik. Ketika diberikan soal-soal tentang biologi, kemudian ketika dosen menjelaskan pelajaran, maka ia dapat menerima dan memahaminya dengan cepat. Terdapat orang yang memiliki bakat dalam bidang non-akademik. Nah, contohnya seseorang memiliki bakat dalam bermain alat musik dan ia masuk dalam jurusan farmasi. Mungkin bakat tersebut tidak digunakan dalam jurusan farmasi tersebut. Namun, bakat tersebut bisa dikembangkan dan juga bisa berpeluang untuk mencapai keberhasilan. Namun, bukan pada prestasi akademiknya, tetapi prestasi yang lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara seseorang untuk mengembangkan bakat? Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan memiliki cara untuk mengembangkannya yang berbeda-beda juga. Mungkin terdapat cara yang pada umumnya orang lakukan. Pertama, kita bisa melihat bakat yang kita miliki terlebih dahulu. Apakah bakat kita dalam bidang biologi atau dalam bidang bahasa Inggris atau
membaca puisi, bernyanyi, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tahu, misalkan bakat kita bermain alat musik, ya kita kemudian mengembangkannya dengan sering latihan dengan tekun dan disiplin agar bakat tersebut bisa berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, dalam berlatih, kita harus memiliki motivasi yang tinggi dari dalam diri kita sendiri untuk bisa mengembangkan bakat tersebut, dan kita bisa mengikuti komunitas-komunitas yang memang bisa mendukung kita untuk mengembangkan bakat tersebut. Contohnya kalau dalam bidang biologi, kita bisa mengikuti olimpiade-olimpiade, kemudian ONMIPA, OSN, dan lainnya agar kita bisa terus belajar untuk mengembangkan bakat tersebut. Selanjutnya, tentang pengaruh inteligensi yang dapat mempengaruhi semangat belajar dan hasil belajar. Inteligensi dapat mempengaruhi semangat belajar dan hasil belajar. Seseorang yang memiliki inteligensi yang sangat tinggi dapat juga menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka alami baik di bidang akademik mereka, dan dapat juga menghasilkan hasil belajar yang baik dan semangat belajar. Jika seseorang yang tidak memiliki inteligensi yang tinggi, maka akan semakin sulit untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan hasil belajar yang mereka dapatkan itu tidak memuaskan, dan semangat belajar yang mereka miliki itu tidak semangat seperti seseorang yang memiliki inteligensi yang sangat tinggi. Berdasarkan survei dengan responden 37 mahasiswa, dan terdapat 30 responden yang setuju jika inteligensi dapat mempengaruhi hasil belajar dan semangat belajar. Berdasarkan survei dengan responden 37 mahasiswa, dan terdapat 30 mahasiswa yang mengatakan setuju bahwa inteligensi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau orang tua. Dan terdapat juga 7 mahasiswa yang mengatakan tidak setuju bahwa inteligensi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau orang tua. Tersebut karena pada inteligensi adanya pengaruh dari gen orang tua yang dapat bisa seorang anak itu menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka alami, dan dengan dukungan orang tua juga seorang anak ini dapat menghasilkan hasil belajar yang baik dan semangat belajar untuk masa depannya. Pada survei kali ini terdapat 37 mahasiswa yang mengatakan bahwa inteligensi dapat mempengaruhi untuk peserta didik memahami dalam belajar. Cara berpikir setiap orang atau setiap peserta didik itu berbeda-beda. Mahasiswa mengatakan inteligensi yang didapatkan dari orang tua itu sekitar 50%, dan lainnya itu dapat dibentuk dari dalam diri peserta didik masing-masing. Tetapi gen orang tua juga tetap menjadi dasar pemicu bagi anak-anak, karena dengan ada dukungan, jadi peserta didik dapat menjadi semangat untuk belajar dan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka ingin. Inteligensi berpengaruh untuk keberhasilan dalam belajar. Semakin tinggi inteligensi, maka semakin tinggi juga hasil belajar dan semangat belajar yang mereka miliki. Orang yang memiliki inteligensi yang tinggi maka akan menghasilkan suatu prestasi yang lebih baik jika mereka mengikuti aktivitas pembelajaran. Berdasarkan survei, terdapat 36 mahasiswa yang mengatakan bahwa psikologis dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi peserta didik. Jika seseorang memiliki psikologis yang baik, maka dalam perkembangan inteligensi pembelajaran peserta didik dapat menghasilkan hasil belajar yang baik. Contohnya, jika peserta didik psikologisnya terganggu seperti sedih, kecewa, itu dapat mempengaruhi hasil belajar mereka karena mereka menjadi tidak fokus, dan pikiran mereka itu tidak fokus ke materi tetapi malah fokus ke hal-hal yang di luar materi. Nah, begitupun sebaliknya, jika peserta didik memiliki psikologis yang baik, suasana hatinya yang baik, bahagia, gembira, senang, itu dapat mempengaruhi hasil belajarnya yang baik juga. Mereka akan mendapatkan hasil belajar yang baik, prestasi yang baik, yang dapat
berguna juga untuk masa depan mereka. Terdapat satu mahasiswa yang tidak setuju jika psikologis belajar dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi peserta didik. Karena menurut mereka, yang dapat mempengaruhi itu adalah inteligensi dapat mengaruhi psikologis belajar, bukan psikologis belajar yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar seperti intelijensi, motivasi, dan itu dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi dan juga adanya intelijensi yang tinggi serta didukung oleh adanya bakat, maka seseorang tersebut dapat menggapai atau mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Cukup sekian video penjelasan kami tentang faktor internal yang terdiri dari inteligensi, bakat, dan motivasi yang dapat mempengaruhi semangat dan hasil belajar mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Bye-bye!